Hari ini adalah ulang tahun suamiku Adrian pertama yang ke-30. Kami sudah menikah 7 tahun. Aku pernah melahirkan 3 anak untuknya. Tapi sayangnya, Maaf Nyonya Wijaya, janin tidak tertolong. Harap tabah. wanita lain hamil 10 bulan, tapi aku melahirkan di bulan ke-7, semuanya bayi prematur. Lahir lalu meninggal. Tak bisa memberi Adrian seorang anak, aku merasa bersalah. Pagi ini, aku cek lagi dan hamil. Kali ini aku harus pastikan anak ini lahir dengan selamat. Anak ini adalah hadiah ulang tahun terbaik untuk Adrian. Dan lagi, kontrak properti 22 triliun rupiah yang 3 tahun dia pusing tak bisa dapatkan, sudah kuamankan untuknya. Adrian puas dengan hadiah ini? Kak, jangan salah paham. Aku dan Adrian itu teman masa kecil, teman akrab lawan jenis. 15 tahun lalu kami sudah berjanji, siapapun yang dia nikahi nanti, di ulang tahunnya yang ke-30, hari ini, aku akan menyerahkan diriku padanya. Menyerahkan dirimu padanya? Berarti kasih dia dong. Adrian, aku tidak bisa keluar. Kak Adrian masih bengong apa? Cepat gendong Kak Laras keluar. Gendong ala putri. Terima kasih, Kak Adrian. Sudah, turun dulu. Istriku masih di sini. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberi hadiah ulang tahun ke-30-mu. Wah, Adrian. Istrimu benar-benar baik padamu. Proyek Teluk Mahkota ini sudah 3 tahun kau pusing, tak kunjung dapat. Dia yang berhasil mendapatkannya untukmu. Cuma kontrak saja. Mana bisa dibandingkan denganmu? Jangan biarkan dia mengganggu suasana malam ini. Kau pulang saja dulu. Malam ini, kami teman-teman pria mau kumpul. Urusan lain bicara nanti di rumah. Ternyata di matanya, aku begitu tak pantas dibawa ke depan umum. Kontrak 66 triliun rupiah tidak lebih penting daripada seorang teman masa kecil, teman akrab lawan jenis. Kakak ipar, jangan marah. Adrian juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini pakaian dalam yang kubelikan untukmu. Cocok sekali. Cobalah. Dia bilang, postur tubuhku paling mirip denganmu. Dia malah memaksaku mencobakan untukmu. Adrian, aku tak bisa mengaitkan pakaian dalam ini. Masuklah, bantu aku. Dulu pernah mandi air panas bersama. Sudah lihat postur tubuhnya. Ukuran kalian hampir sama. Waktu itu kebetulan sedang memilih hadiah. Jadi kusuruh dia coba sekalian. Ah, jahat kamu. Pantasan kau memaksaku mencobakan pakaian dalam untuk kakak ipar. Ternyata waktu mandi air panas, sudah mengintip dia diam-diam. Pengamatanmu sangat teliti. Kau Adrian, sudah lama fokusmu teralih ke orang lain. Nadira Wijaya, aku dan Laras, teman masa kecil. Aku selalu anggap dia seperti saudara. Aku pasti lebih mengenal dia daripada kamu. Kakak ipar Kak Laras dan Kak Adrian paling menjaga batas. Jangan salah sangka. Menjaga batas? Kalau aku nggak datang, apa mereka berdua udah tidur bersama? Kakak ipar ngomong apa sih? Waktu main game bareng, aku aja udah telanjang. Adrian pertama nggak bereaksi. Hubungan kami paling murni, hubungan pacaran. Nadira Wijaya, sama-sama perempuan, masa nggak bisa belajar? Perhatian dan pengertian. Seperti Laras, dia aja nggak keberatan. Kamu keberatan apa? Adrian Pratama, apa kamu udah tidur sama dia? Nadira Wijaya, jangan asal ngomong di sini. Kakak ipar, kalau kami berdua udah tidur bersama, anak udah segudang, masih ada giliran kamu? Tapi ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini kamu juga nggak kasih Adrian anak? Sebagai perempuan, Jangan terlalu hina. Adrian Pratama, lihat dia. Nadira Wijaya, Laras cuma bilang fakta. Perlu segitunya? Sudah 7 tahun kita menikah. Selain melahirkan 3 janin mati, apa lagi yang kau berikan? Untuk keluarga Pratama? Adrian, jangan lupa, semua yang kau punya sekarang asalnya dari mana? Adrian, di kartu bank ini
Ada 11 miliar rupiah. Ini investasi malaikat untuk proyek AI. Ambil untuk memulai usahamu. Nadira, kau sangat percaya padaku. Aku, Adrian Pratama, pasti akan sukses dan membuatmu hidup bahagia. Ya, dulu kau memang membantuku. Tapi semua yang kucapai hari ini, hasil yang kudapat, semua itu karena usaha kerasku sendiri. Tanpa uangmu itu, aku, Adrian, tetap bisa sukses. Astaga, Kak! Kau baik-baik saja. Lihat kamu, Adrian. Kamu keterlaluan. Kau pikir kita lagi main permainan di ranjang? Pakai tenaga segitu? Wah, darahnya banyak. Adrian, apa dia hamil lagi? Tapi melihat kondisinya, janinnya tak bisa diselamatkan. Kamu tidak khawatir? Hamil kok masih sembarangan keluar? Tidak tahu menjaga kesehatannya sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Benar-benar beban. Adrian, cepat antar aku ke rumah sakit. Anak ini tidak boleh keguguran lagi. Adrian, perutku sakit sekali. Sepertinya aku makan yang salah. Bisa antar aku ke rumah sakit? Perutku sakit. Laras, tahan sebentar. Aku langsung antarmu ke rumah sakit. Kan anakmu sendiri, Pergi sendiri ke rumah sakit. Adrian. Adrian puas dengan hadiah ini? Sudah kuberikan padanya. Terima kasih, Kak Adrian. Adrian, selama 7 tahun ini, hal seperti ini terjadi. Tak terhitung kali. Kali ini aku tak akan memaafkanmu lagi. Halo Nadira. Halo Nadira. Nadira. Halo Nadira. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, ibu dan janin tak bisa diselamatkan. Kontak darurat pasien tak kunjung diangkat. Tak ada yang menandatangani. Coba lagi. Khawatir ada apa dengan Nadira Wijaya? Mungkin apalagi, paling cuma mau suruhmu cepat pulang. Adrian bilang hari ini mau menemaniku. Baik. Tak diangkat. Malam ini kamu yang utama. Sudah terlambat. Pasien sudah tak sadarkan diri. Kalau tak dioperasi, nyawanya terancam. Halo? Apakah Anda keluarga Nadira Wijaya? Janin Nadira Wijaya tidak tertolong. Ibunya baru selesai operasi. Silakan segera ke rumah sakit. Nadira Wijaya. Kau pikir dengan usaha bisa membuat Adrian mencintaimu? Tak kau sadari, timbangan sejak awal sudah miring ke arahku. Kau berjuang mati-matian untuk dapat tempat di hatinya, sementara aku sejak lahir sudah di pusat tempat itu. Kemarin malam sibuk. Tak lihat telepon. Kau hamil, tapi tak hati-hati. Masa masih mau rayakan ulang tahunku? Tapi ujung-ujungnya bikin semua orang jadi bete. Anak ikut kena imbasnya. Anak? Anakku mana? Suster! Suster! Anakku mana? Nyonya Wijaya, janinnya tidak bisa diselamatkan. Kali ini Anda harus istirahat total. Kalau tidak, nanti akan susah punya anak. Ya, susah punya anak. Adrian, berarti lu bakal putus keturunan dong? Putus keturunan. Perempuan yang nggak bisa punya anak itu barang cacat.
Sayang, kita punya anak. Kita punya anak. Cepat turunin aku. Jangan sampai lukai anaknya. Oh iya. Jangan sampai lukai anaknya. Adrian, aku hamil anakmu loh. Anakmu loh. Pergi sendiri ke rumah sakit. Adrian, ayo kita cepat pergi. Acara peluncuran produk baru Cartier. Sebentar lagi kita telat. Gak apa-apa, dia kan gak bisa punya anak. Panggil aku ayah, aku yang bikinin anak buat lu. Jangan gini. Kenapa? Kan dari dulu selalu gini. Masih takut ada yang tahu? Udah cukup. Nadira, Laras cuma bercanda. Kamu perlu segitunya? Kamu juga kurang ajar banget. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Nadira, bisa nggak sih kamu stabilin emosi? Stabilin emosi? Lihatlah dirimu sekarang. Apa bedanya sama perempuan kasar? 7 tahun menikah. Kau tak bisa memberi keluarga pertama. Seorang anak, orang tuaku pasti digunjing habis-habisan. Di belakang. Tapi kau tak tahu menyesal. Malah makin menjadi-jadi. Kurasa selama ini kami terlalu memanjakanmu. Adrian. Cobalah mengalah sedikit. 7 tahun hamil 4 kali. Tak satu pun bertahan. Kalau aku, mungkin sudah tabrak diri sampai tewas di sini. Kau lihat, coba belajar sedikit. Kalau kau bisa sebijaksana Laras setengahnya saja. Aku sudah puas. Adrian, cepat kita pergi. Acara peluncuran produk baru Cartier. Sebentar lagi dimulai. Aku suka gelang itu gelang edisi terbatas. Kalau tidak cepat, diborong orang lain. Dia suka marah. Biarkan dia nangis pelan-pelan. Jangan pedulikan dia. Kakiku sakit. Mungkin karena semalam. Aku harus menggendongmu. Adrian Pratama, Laras Santoso. Segala yang kalian lakukan padaku akan kutuntut sedikit demi sedikit. Tuan Besar Wijaya, Putri Wijaya, di rumah sakit ini. Sediakan untuk putriku. Tim medis terbaik, putriku Bima Wijaya. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik, Tuan Besar. Tuan Wijaya sudah memeriksa Putri Wijaya secara menyeluruh. Laporan akan keluar dalam beberapa hari. Nona Wijaya, kamu istirahat saja. Selama beberapa hari ini, Sir yang akan atur makananmu untuk pulihkan badan. Baik, maaf merepotkan. Ayah tidak marah padaku? Marah? Ayah tak pernah marah padamu. Adrian Pratama si gegabah itu dapat banyak proyek dengan mudah. 7 tahun ini, dia mengandalkan keluarga Wijaya kami untuk dapat uang sebanyak itu. Ternyata selama ini, ayah selalu diam-diam membantu aku. Ayah, maafkan aku. Aku yang salah. Putrimu salah menilai orang, membuat ayah khawatir. Nadira, ini hotel investasi Cakrawala yang terbesar di kota Aruna. Ayah yang investasi. Gaya desain seperti ini, kamu suka? Ayah, akhirnya ayah ubah gaya kolotmu dulu. Wah, bisa dapat pujian dari putriku? Wah, katanya ini hotel bintang 7 milik orang terkaya kota Aruna. Memang mewah. Kak Adrian memang punya gengsi. Katanya restoran ini harus reservasi sebulan sebelumnya. Kak Adrian cuma telepon, langsung jadi. Wah, apa itu? Silau sekali. Apa? 22 miliar rupiah. Masa nggak silau? Wah, 22 miliar. Lagi-lagi Kak Adrian yang kasih. Adrian Pratama ini sungguh royal ya. Royal? Royal sampai saat aku dirawat. Perawat pendamping pun tak dibayar. Katanya dia rawat. Tapi nyatanya, saat aku terbaring sendirian, di ranjang rumah sakit, dia cuma sebentar, lalu menghilang. Di saat penting, teleponnya tak bisa dihubungi.
Kalau bukan kau dulu, beri dia 500 juta. Mana mungkin dia sesukses ini? Laras memang lebih telaten. Aku mewakili kakak ipar. Terima kasih ya. Apa ini? Gelang yang persis sama. Cuma, ini barang palsu. Biar Adrian kasih ke istrinya, tenangkan perempuan tua itu. Kak Adrian baik banget sama Kak Laras. Setiap hari dikasih hadiah yang beda. Perasaan dibalas perasaan. Dia sayang padaku, aku juga baik padanya. Aku juga ada hadiah. Adrian, bukannya katamu, akhir-akhir ini susah tidur? Hanya dengan mencium aromaku, baru bisa tidur? Oh, Aku sengaja pakai pakaian dalamku untuk buat kali ini. Ayo, ku bantu pakai. oh. Berani menghinaku seperti ini? Putri Bima Wijaya, Adrian Pratama cari mati. Ayah. Balas dendamku ini akan kulakukan sendiri. Kamera pengawas di sini ada fungsi rekam, kan? Tenang, Nadira. Semua yang mereka ucapkan dan lakukan akan terekam lengkap oleh kamera. Sebelum makan, mari main game dulu. Oke, Kalau gitu kita main, jujur atau tantangan ya? Baik main itu. Kak Adrian, permainan jujur atau tantangan? Aku pilih jujur. Aduh, Kalau gitu Adrian Pratama, dalam hidupmu, apa penyesalan terbesar? Penyesalan terbesar? Dulu terlalu pengecut. Tak berani mengungkapkan perasaan pada orang yang kucintai. Sampai akhirnya menikah dengan orang lain. Lucu sekali. Makan dari keluarga Wijaya, tapi malah menghancurkan keluarga Wijaya. Nadira, kau bisa terima ini? Aku malah ingin dengar hal tak bermoral apa lagi yang dia lakukan. Giliranku. Oh. Aku pilih jujur. Hal yang paling menyentuhku adalah Adrian Pratama berjanji padaku, dia hanya mau membesarkan anak yang kulahirkan. Anak orang lain, meski lahir, hanya akan mati karena prematur. Wah, heboh sekali. Kak Adrian, kalau tak mau punya anak, langsung pakai kontrasepsi saja. Ngapain ribet-ribet? Sulit jelaskan ke orang tuaku. Setelah hamil, ditunda-tunda dulu. oh. Kalau gitu Kak Adrian, bagaimana caramu membuat anaknya mati segera setelah lahir? Cuma, minta tolong pada juru pastry untuk menambahkan sedikit bahan rahasia ke dalam kuenya. Setiap hamil dia pasti makan. Bagaimana mungkin bisa melahirkan bayi yang hidup? Ayo, minum. Ayo minum, minum. Ayo, ayo. Minum, minum. Bersulang. Anakku, dia Adrian Pratama membunuh anakku. Ini kan darah dagingnya sendiri. Kue itu salah satu perhatian langka dari Adrian. Ternyata jadi racun yang bunuh anakku. Sayang, aku bawa kue favoritmu.
Enak kan? Kamu juga coba satu, sayang. Kue ini khusus untukmu. Aku nggak makan. Maaf Nyonya Wijaya, janinnya tidak tertolong. Nadira, bisakah kamu lebih tenang? Lihat dirimu sekarang. Mirip perempuan kasar. Apa bedanya? 7 tahun menikah. Kau tak beri keluarga pertama. Satu pun anak. Orang tuaku. Terus dihina orang. Alangkah lancangnya. 4 anakku. Tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Selamat pagi, Direktur Wijaya. Sebarkan berita bahwa aku adalah putri orang terkaya kota Aruna. Siap, Direktur Wijaya. Hubungi semua media. Aku akan transfer semua sahamku ke suamiku Adrian Pratama. Mereka diundang ke rapat pengalihan saham. Waktu akan diberitahukan. Baik, Direktur Wijaya. Segera dilaksanakan. Adrian, kau benci Nadira? Kenapa tak cerai saja? Demi aku, dia berlutut memohon agar kontrak ditandatangani. Kalau aku cerai, masih ada orang bodoh apa yang mau menyayangiku sepenuh hati? Kalau begitu selama ini, kau tak sentuh dia. Tidak takut? Dia tak tahan. Lalu minta cerai? Cerai? Dia tak punya pekerjaan dan sudah putus hubungan dengan keluarganya. Tanpa aku, hidup sendiri saja susah. Berani dia minta cerai? Ini Adrian Pratama. Di berita katanya, Nadira Wijaya adalah putri tunggal, konglomerat grup Wijaya, dan akan mewarisi harta puluhan triliun rupiah. Bahkan akan mengadakan rapat pengalihan saham untuk mentransfer semua aset miliknya ke kau. Apa katamu? Mana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Ini di-share media resmi, pasti benar. Wah, benar juga. Adrian sukses besar nih. Sudah kuduga, istri itu harus didiamkan. Lihat, baru beberapa hari kuacukan dia. Dia sudah panik dan takut, sampai buru-buru ingin berikan uangnya semua padaku. Mohon ampun. Adrian Pratama, kalau saham ini benar-benar dialihkan ke kau, maka kau akan jadi orang terkaya di kota Aruna. Tentu saja. Nanti Villa Utama Aruna, kau dapat satu. Kalian bertiga, masing-masing satu. Bagus. Akan kubelikan juga pesawat pribadi. Kaya raya. Ayo, mari kita bersulang untuk orang terkaya kota Aruna masa depan. Tuan, malam ini pengeluaran Anda mencapai 10 juta rupiah. Hotel kami menghadiahkan Anda 1 malam. Di suite pasangan. Harap gunakan sebelum tanggal yang ditentukan. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah ditawarkan, lebih baik aku terima saja. Ikan mau makan umpannya. Pertunjukan akan dimulai. Tak kusangka, istri Adrian Pratama itu ternyata Putri Wijaya. Astaga Ibu Pratama, kau akan hidup enak. Itu karena anakku Adrian berbakat. Putri Wijaya pun apa? Bukannya dia juga yang buru-buru menyerahkan semua sahamnya ke anakku? Sudah 7 tahun di keluarga kami, tidak bisa kasih satu anak pun. Kalau bukan karena dia Putri Wijaya. Sudah kubuat Adrian menceraikannya. Wah, Nadira, kau ternyata Putri Wijaya. Kenapa tidak bilang ke ibu? Kalau kami tahu, kau Putri Wijaya, mana mungkin? Benar-benar pembawa sial, ini yang ketiga kalinya. Gagal lagi. Keluarga kami, sial sekali seumur hidup. Lihatlah perusahaan anakku, sebesar ini. Tapi dapat istri seperti kau. Tidak akan menghinaku begitu. Benar, kan?
Putri Wijaya, kau rela menyerahkan semua asetmu kepada suamimu. Pasti dia sangat mencintaimu dan baik padamu. Tebakan kami benar. Kalau tidak baik, mana mungkin Putri Wijaya beri 660 miliar rupiah cuma-cuma. Sekarang akan kuperlihatkan. Suamiku, Adrian Pratama, betapa baiknya dia padaku. Silakan lihat. Inilah suami baikku, Adrian Pratama. Ini, Adrian kenapa? Astaga, ini sungguh menggemparkan. Cepat rekam, cepat rekam. Ini berita besar. Judulnya sudah kupikirkan. Putri orang terkaya. Hari penyerahan saham untuk suami. Nemu suami lagi mesra-mesraan. Pasti trending besok. Kalian ngapain? Jangan direkam lagi. Jangan rekam. Pergi. Jangan rekam. Jangan direkam, jangan. Berhenti rekam. Kumohon jangan direkam. Jangan rekam. Kumohon berhenti. Adrian. Lara Santoso. Kalian berdua benar-benar tidak mengecewakanku. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sayang, aku kemarin mabuk berat. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Oh, Tapi kau harus percaya padaku. Aku dan Laras benar-benar tidak seperti yang kau kira. Pura-pura mabuk jadi alasan. Terlalu klise. Pergi ya sudah pergi. Masih saja tidak mau mengaku. Benar-benar menjijikkan dan munafik. Kamu... Putri Wijaya ini mati-matian mencintainya. Bahkan mau berikan semua sahamnya. Di momen genting seperti ini, saya tidak bisa menahan diri. Coba bayangkan sehari-hari, dia memperlakukan Putri Wijaya seperti apa. Kalian ngomong apa sih? Aku dengan Laras cuma sobat. Istriku juga tahu ini. Hari ini cuma salah paham. salah paham. Hah. Adrian. Ini memang sebuah salah paham yang sangat besar ya. Iya, kakak ipar. Kak Adrian sama Kak Laras. Paling menjaga diri biasanya. Kemarin malam benar-benar efek alkohol. Betul, kakak ipar. Kemarin malam kami berteman-teman. Minum sampai terlalu bersemangat. Sesaat lupa batasan. Orang besar tak perlu hitung kesalahan orang kecil. Maafkan Kak Adrian kali ini saja. Iya, sayang. Aku sama teman-teman sudah minta maaf padamu. Jangan terus dipersoalkan. Urusan hari ini anggap selesai. Siapa sih yang gak pernah melakukan kesalahan? Adrian, Nadira Wijaya ini padamu benar-benar satu hati. Kamu sudah melakukan banyak hal memalukan. Dia tetap sepenuh hati padamu. Aku akui, banyak hal sebelumnya yang kulakukan salah. Tapi, aku cuma perlu minta maaf sedikit. Nadira Wijaya ini langsung maafin gue. Lu tau nggak kenapa bisa gitu? Artinya Kak Adrian kita tetap punya pesona kuat. Nadira Wijaya ini sama sekali nggak bisa lepas dari Kak Adrian. Beneran deh. Nadira, walaupun ketahuan terus kenapa? Gue cuma butuh rayuan aja. Lu langsung nurut lagi, kayak dulu. Iya, kakak ipar. Lagian yang rugi kan gue? Bukan Adrian Pratama. Suamimu malah untung. Lu harusnya senang dong. Aku harus senang? Maksudmu? Aku malah harus buka sampahnya buat kalian. Buat merayakannya? Nggak usah segitu. Ada! Nadira, lu ngapain? Nadira, lu ngapain? Kalau marah serang gue. Kenapa lu pukul Laras? Coba tanya yang di sini. Laras Santoso ini, pantas nggak dipukul? Bagus, pukul aja. Cewek ini benar-benar jahat. Bikin gue gemas. Belum pernah lihat wanita seberani ini? Benar-benar ngacauin pandangan hidup orang. Cuma mabuk dan istirahat sama temen. Ada-ada aja. Lihat kalian kayak orang kampungan aja. Sih. Buat salah, nggak ada rasa bersalah. Masih berani ngomong seenaknya di sini. Ini benar-benar wanita. Paling tak tahu malu yang pernah gue lihat. Kalian semua diam. Aku nggak sengaja kok. Jangan bilang aku sengaja merusak hubungan orang. Dari caramu, jelas kamu sudah biasa. Sudah begini masih aja ngotot. Kamu benar-benar gak bisa ditolong. Kamu ngerti apa? Suami istri. Bertengkar tapi cepat baikan. Kakak iparku aja gak ngomong apa-apa. Kamu yang ribut apa? Sudahlah sayang. Aku sudah minta maaf. Kamu sudah pukul dia. Marahmu juga seharusnya sudah reda. Bagaimanapun juga, aku suamimu. Jangan bikin aku terhina di sini dong.
Kalau sudah nggak ada masalah, soal pengalihan saham ini, aku lihat kamu sudah siapkan dengan cukup meriah. Aku sudah siap. Sekarang bisa mulai. Iya, Nadira. Lihat banyak orang datang saksikan. Yuk mulai sekarang. Betul-betul. Wah, Putri Wijaya ini. Lelakinya sudah perlakukan dia seperti itu, masih mau serahkan saham. Ke dia, Barusan kami bahkan membelanya. Putri Wijaya ini nggak punya otak. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Sudah kubilang kan? Cukup aku minta maaf sedikit. Nadira Wijaya ini langsung lari dengan semangat, urusi semua hal untukku. Memang kamu yang jago? Nanti, pesawat pribadi, roket, kapal pesiar, mau beli apapun bisa. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kontrak ini tak akan kusetujui. Nadira, kontrak ini kok bisa tiba-tiba dibatalkan? Cepat hubungi asistenmu. Suruh bawa yang baru. Betul. Banyak orang lihat di sini. Sebagai putri konglomerat, masak mau ingkar janji? Nadira Wijaya, apa maksudmu? Menurutku, selama ini kau dimanja berlebihan, jadi makin lancang. Aku yang lancang? Adrian Pratama. Selama ini, kau manfaatkan pengampunanku, bertingkah seperti badut murahan, berulang kali menguji batasku. Kau pikir, aku masih mau memaafkanmu? Nadira, dengarkan Ibu. Semua gara-gara perempuan Laras Santoso ini yang suka sama Adrian Pratama. Dari kecil, namanya sudah jelek. Waktu sekolah, sering diantar jemput mobil mewah. Pasti Adrian tergoda olehnya. Bu, jangan ngomong sembarangan. Diantar jemput mobil mewah. Karena Laras punya daya tarik, banyak yang ngejar dia. Kau, Waktu itu anakmu miskin, tak pantas untuknya. Aduh, cepat pergi sana. Jangan bikin ribut di sini. Cepat berlutut. Nadira. Istri baik tak kau hargai. Malah sama perempuan rendahan ini, memalukan diri di sini. Tanti, jangan ngomong begitu. Bukannya Tante selalu menyalahkan Nadira? Karena tak bisa hamil? Tunggu aku melahirkan cucu laki-laki untuk Tante? kamu ngomong apa sih? Aku malah mau ninggalin Putri Wijaya. Aku suruh kamu kasih aku cucu. Kamu ini apa sih? Aku, Sudah, jangan berantem. Nadira, aku tahu kamu masih marah. Soal aku dan Laras, tapi aku jamin. Selain kali ini, sebelumnya tak pernah melangkahi batas. Tak pernah sama sekali. Benar, tak pernah. Hubungan kami, cuma teman, cuma sobat. Adrian Pratama, hadiah ini puas? Ya, berikan saja padanya. Adrian Pratama, aku tak bisa keluar. Terima kasih, Kak Adrian. Kakiku sakit. Mungkin karena semalam kamu harus ku gendong ya. Adrian Pratama. Kamu tahu, setiap kali dengar kata itu, aku merasa sangat jijik. Nadira, aku dan Laras, benar-benar cuma sobat. Sobat? Hah! Bukan. Siapa yang tidur dengan sobat? Pakai nama sobat untuk mesra-mesraan. Kalian berdua jago main? wah, kalau aku jadi pria ini, langsung berlutut minta ampun. Masih ngotot di sini. Benar-benar menghina kami. Ya, ini salahku. Kalian boleh pukul aku, caci maki aku juga boleh. Lelaki sejati, sedikit terhina bukan masalah. Tapi aku peringatkan kalian, jangan fitnah Laras Santoso sembarangan. Masalah ini adalah kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan Laras. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah? Laras Santoso tidak bersalah? Aku belum pernah lihat perempuan sedunia yang lebih jahat darinya. Kamu, istri, sekarang kamu kok jadi tidak masuk akal begini? Di mana sifatmu yang dulu? Yang lapang dada? Kemana perginya? Kamu mau tahu jawabannya? Baik. Sekarang aku beritahu semua
Kenapa aku jadi begini? Adrian Pratama, bukankah kamu bilang akhir-akhir ini sulit tidur? Hanya dengan mencium bayiku, kamu bisa tidur? Ini kubuat khusus untukmu, dari pakaian dalamku. Ayo, ku kenakan untukmu. Perempuan ini sungguh jahat. Mana ada pria yang tahan? Sungguh memuakkan. Sudah begini, masih berkilah. Bilang dia tidak bersalah? Sih, benar-benar menjijikkan. Nadira Wijaya, berani-beraninya kamu suruh orang buntuti aku. Hal tak berprinsip begini, bisa kamu lakukan. Aku meremehkanmu. Bukankah orang jahatnya? Harusnya kamu, Adrian? Hal-hal seperti ini, adegan-adegan ini, selama bertahun-tahun, terjadi berkali-kali. Adrian Pratama. Mutiara-mutiara ini? Masih ingat? Ini saat itu, ketika kau melamarku, kalung yang kau berikan itu, ada 99 mutiara. Kau bilang, Istri, aku belum mampu beli kalung yang terlalu mahal. Ini semua ketulusanku. Kalung ini, kurangkai sendiri satu persatu. Dengan tanganku, 99 butir, melambangkan cinta kita, akan langgeng selamanya. setiap kau sakiti aku setelahnya. Aku ambil satu mutiara dari kalung itu, masukkan ke botol ini. Nadira, aku dan Laras cuma teman akrab. Kebetulan dia lewat sini hari ini, jadi mampir ngobrol. Cuma bahas kenangan masa kecil. Tak ada yang lain. Hello, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Adrian, kau sedang apa sebenarnya? Bu Bos, Direktur Pratama baru saja keluar. Oh iya, pergi bersama Nona Santoso. Coba telepon, tanya Nona Santoso. Kini, botol ini sudah penuh dengan 99 mutiara. Artinya, kau telah menyakitiku 99 kali. Kali ini, aku tak akan memaafkanmu lagi. Adrian, ayo kita cerai. Nadira Wijaya, hal kecil begini. Mau kau catat sebagai kesalahan? Minta cerai dariku? Rumah tangga mana yang tak pernah ada selisih paham? Haruskah kau berlebihan seperti ini? Kak Adrian, aku sudah selidiki semua ini. Diatur oleh Nadira Wijaya. Wartawan dan tamu undangan dia yang undang. Termasuk hotel ini juga dia yang sewa. Kita dijebak soal status Putri Wijaya. Status itu mungkin juga palsu. Palsu? Bagus, Nadira Wijaya. Kau memang hebat. Kau rekayasa sendiri, sandiwara bagus ini. Cuma mau biarkan orang hina Adrian Pratama. Kau benar-benar istri yang baik untuknya. Lagi pula, kau juga bukan Putri Wijaya apa-apa. Kau cuma produk cacat yang mandul. Betul. Putri Wijaya cuma omongannya sendiri. Di sini tak ada satupun yang bisa membuktikan klaimnya. Tentu saja dia bukan Putri Wijaya. Putri Wijaya mana mau nikah dengan Adrian Pratama yang dulu tak punya apa-apa? Putri Wijaya mana mau dihina 7 tahun di keluarga Pratama? Nadira Wijaya, kau jangan tak tahu malu. Kurasa kau kehilangan terlalu banyak anak.
Jadi gila, ya? Ada! Nadira, kau pukul aku lagi. Nadira Wijaya, kebiasaan burukmu, suka main pukul bisakah kau ubah? Kayak orang gila. Laras tak sepertimu, kasar begitu. Kalau kau begitu, suka pada Laras Santoso, maka hari ini kupenuhi keinginanmu. Perjanjian cerai ini, tanda tangani saja. Baik. Nadira Wijaya, gua udah kasih kesempatan. Kamu yang maksa cerai, kalau nanti nyesal, jangan harap cari gue lagi. Kalau dia bukan Putri Wijaya dan berani menghina anak saya di depan umum, nggak usah lagi ditahan. Nadira, seberapa salahnya Adrian? Nggak boleh pukul dia. Dia kan direktur perusahaan. Kamu pukul dia di depan umum. Bikin dia kehilangan muka. Dulu bilang Putri Wijaya, sikapmu jelek ke kami sabar saja. Tapi sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Masih sombong. Dan main pukul, ini sudah kelewatan. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Nyonya Wijaya terluka dalam oleh si brengsek sampai kena skizofrenia dan mengira dirinya Putri Wijaya? Menantu saya penerima bantuan penuh negara. Saya nggak berani perlakukan begitu. Kalau Nadira Wijaya, benar Putri Wijaya, masa bisa diperlakukan seperti ini oleh Adrian Pratama? Sepertinya status Nadira Wijaya sebagai Putri Wijaya memang diragukan. Berani meragukan identitas putriku? Ayo, kita beri pelajaran pada dasar bodoh itu. Nadira Wijaya, kau pikir cuma dandan, sewa gaun mewah, lalu bisa sok jadi Putri Wijaya di sini? Paling-paling kau cuma orang miskin menyedihkan, dengan keluarga memalukan yang tak bisa dibanggakan. Basa-basi apa lagi? Aku orang miskin menyedihkan? Memang bukan? Waktu nikah denganku, tak satu pun keluargamu yang datang. Bukan karena di desa, ongkos mahal, dan tak punya uang? Dulu demi Adrian, aku nekat, putus hubungan dengan keluarga. Adrian, terima kasih. Sudah buatku sadar, aku sudah jadi badut murahan. Karena perjanjian cerai sudah ditandatangani. Kuharap kau tak akan menyesal, mengingat kau sudah beri aku anak, hari ini meski mentalmu terganggu. Aku tak bisa diam saja. Ryan, bawa kakak ipar ini ke rumah sakit jiwa. Siap, Kak Adrian. Rumah sakit jiwa? Adrian, kau sungguh sangat nekat. Kakak ipar, ini untuk kebaikanmu. Kalau sakit obati sejak dini. Kalau tidak, bisa makin parah. Betul kan? Dengan banyaknya kamera pengawas di sini. Kau masih berani semena-mena? Kalian memang sangat nekat. Semena-mena? Kau berani pukul aku? Hari ini ku bunuh kau. Hari ini siapa berani sentuh anakku? Sedikit pun? Siapa berani ganggu anakku? Ayah, kau datang. Ini siapa lagi? Orang tua itu. Nadira Wijaya. Kalau main sandiwara, main sampai tuntas dong. Buat diri sendiri, sewa ayah, buat cari gengsi. Seperti katamu, ini pasti ayah orang terkayamu kan? Dia? Benarkah dia orang terkaya di kota Aruna? Masa sih? Waktu Nadira Wijaya dan Adrian Pratama menikah, orang tuanya karena terlalu miskin sampai tak berani muncul. Takut ditertawakan. Orang tua ini bukan aktor bayaran, ya pasti ayah angkat Nadira Wijaya. Ayah angkat. Ayah angkat, Sudah kuduga Nadira Wijaya. Kok tiba-tiba rela tinggalkan Adrian Pratama, pelindung kuatnya ini? Rupanya sudah nemu yang baru ya. Nadira Wijaya, kau hari ini masih berani di sini? Maling teriak maling. Rupanya yang paling tak tahu malu di sini adalah kau, Nadira Wijaya. Nadira Wijaya benar-benar punya orang di luar. Lalu mengatur jebakan untuk anakku. Tentu saja. Nadira, selama bertahun-tahun ini kau bergaul dengan bajingan tak tahu malu seperti ini? Oh, kau orang yang Nadira Wijaya. Kenal di luar itu ya. Rupanya uang yang ku kerja keras selama bertahun-tahun ini dihabiskan untukmu. Adrian Pratama, kau sakiti anakku 7 tahun, masih berani lancang, menghina anakku, kau cari mati. Nadira Wijaya, siapapun dia, lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, gua habisin lo. Adrian Pratama, putriku ini dulu mengabaikan keberatan aku dan ibunya, nekat menikahimu, si anak miskin ini. Ku beri modal awal usaha, berjuang untuk mendapatkan proyek 66 triliun rupiah, begini caramu memperlakukannya? Kau siapa sebenarnya? Dia benar orang terkaya di kota Aruna. Lihat bos gue, baru kirim foto orang terkaya di kota Aruna. Memang betul. Dia orangnya. Semua yang hadir diundang oleh grup Wijaya milikku. Identitasku, mana mungkin palsu? Lagi pula, sekarang teknologi maju, cek langsung ketahuan.
Bukannya kau bilang identitasnya palsu? Kak Adrian, aku bilang mungkin saja palsu. Kau... Nadira, aku... Kalau begitu sahamnya ratusan triliun rupiah, semua asli? Tentu asli. Gue suruh kau cerai. Gue suruh kau tanda tangan. Ratusan triliun rupiah langsung hilang. Dasar kau, orang tak tahu diri. Nadira, barusan Adrian, terlalu emosional. Semua salahnya. Ibu minta maaf untuknya. Minta maaf? Barang murahan tak kubutuhkan. Apalagi setiap kata penyesalan kalian hanya karena melihat kekayaan grup Wijaya milikku. Air mata buaya tak kubutuhkan. Tanti, lihat bagaimanapun kau merengek minta belas kasihan. Dia takkan kasih sepeser pun. Nadira Wijaya, semua yang dia atur hari ini cuma mau tonton kita jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, rapat pengalihan saham hari ini cuma tipuan belaka. Kalau sudah begini, tak perlu lagi cari muka di depannya. Nanti proyek Teluk Mahkota selesai, bukan cuma dapat untung besar, nama Adrian Pratama juga bakal makin terkenal. Nanti seluruh proyek kota Sentosa bakal antri mau kerja sama denganku. Nadira Wijaya, kau putri orang terkaya pun, lalu Adrian Pratama tak butuh kau untuk sukseskan bisnis dengan gemilang. Karena perjanjian cerai sudah ditandatangani, maka dendam antara kita sudah lunas. Mulai sekarang, jangan harap bisa hina aku lagi. Lunas? Sepertinya tak semudah itu. Grup Wijaya sudah menarik semua bantuan untuk Adrian Pratama. Semua proyek yang sedang dikerjakannya akan diakhiri kerjasamanya. Mulai sekarang, perusahaan manapun yang kerjasama dengannya dilarang ikut dalam proyek Grup Wijaya. Putri Wijaya, tenang saja. Adrian Pratama sudah kami masukkan ke daftar hitam. Kami tak akan pernah kerjasama dengan orang seperti dia. Betul. Kami pasti tak akan bekerja sama dengan orang tak punya nurani ini. Iya. Nadira Wijaya, kau terlalu sombong. Bos proyek-proyekku, itu semua sobatku. Hanya dengan ucapanmu, mau menyuruh mereka batalkan kerjasama denganku, ku beritahu, proyek-proyekku justru berjalan lancar, dan proyek Teluk Mahkota senilai 66 triliun akan segera dimulai. Nanti aku Adrian Pratama akan jadi tokoh terkenal di kota Aruna. Benar. Kau anggap Kak Adrian berjasa selama ini. Hanya karena keluarga Wijaya, kalian sok-sok cari nama baik. Barusan yang menyatakan kerjasama dengan grup Wijaya, namanya catat baik-baik. Nanti, proyek Kak Adrian kalian jangan harap ikut serta proyek Teluk Mahkota. 66 triliun rupiah bisa didapat? Sepertinya Adrian Pratama memang mampu. Kalau mau kerja sama dengannya, Masih ada kesempatan. Yang berminat bisa daftar di sini. Ke depannya. Kalau ada proyek bagus, bisa kami pertimbangkan untuk beri bagian. Berkemampuan pun kami tak akan kerjasama dengan orang moralnya rusak. Betul-betul. Itu... Direktur Pratama, saya tadi belum sempat bicara. Saya lihat Anda sangat berwibawa. Anda lihat, rupanya... Anda pandai melihat orang berbakat. Halo? Direktur Pratama, Ini soal proyek Teluk Mahkota. Soal proyek Teluk Mahkota. tunggu sebentar. Kan saya bilang, saya tidak bohong. Proyek saya tidak hanya jalan, tapi proyek Teluk Mahkota besok dimulai. Lanjutkan. Proyek Teluk Mahkota dihentikan. Kerjasama dengan kami juga. Apa? Dan lagi, semua perusahaan yang kerjasama dengan kami menelpon, minta hentikan kerjasama. Direktur Pratama, perusahaan Kacau Balau. Beberapa rekan sudah ajukan pengunduran diri. Hancur. Semuanya hancur. Perusahaan hancur. Nadira Wijaya, puas sekarang? Dulu demi jaga harga dirimu. Aku sembunyikan status dan bilang itu investasi malaikat. Padahal ayahku diam-diam mendukungmu sepenuh hati. Adrian Pratama, kau cuma benalu yang disokong oleh grup Wijaya. Nadira Wijaya, kita pernah jadi suami istri. Kenapa kau begitu kejam? Apa harus kau habisi aku tanpa ampun? Aku yang kejam? Kau yang selingkuh. Kau yang bikin aku keguguran dan hampir tewas. Kau yang racuni 3 anak kami sampai mati. Sekarang malah aku yang kejam? Anak-anak dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Nadira Wijaya, kau mau ngomong apa? Bukannya anak-anak itu sebelum lahir sudah meninggal? Mana mungkin aku meracuni mereka? Aku kan ayah kandung mereka. Kau, jangan asal bicara di sini. Benar tidaknya? Langsung kita lihat. Nadira Wijaya, anak-anak itu, karena kandunganmu lemah,
lahir satu mati satu. Malah salahin aku. Memang waktu itu, saat kau hamil, aku tak rawat kau. Tapi soal anakmu, mati satu-satu itu, hanya salahmu sendiri. Kesalahanku. Benar kan? Tanya saja semua yang di sini. Ada pria mana yang bisa terima istrinya punya 3 anak? Tak satu pun hidup. Memang Adrian salah, tapi kamu tak bersalah. Kamu. Ini gara-gara kamu. Waktu muda main terlalu liar, sampai tubuhmu rusak. Makanya anak-anakmu mati begitu lahir. Pantas sampai sekarang Adrian tak punya anak. Ternyata ini akibat dosa masa mudamu. Ini tak boleh dibiarkan. Putri Wijaya pun harus bisa diajak bicara. Kamu bikin keluarga Pratama tak punya keturunan. Nadira Wijaya, kamu harus ganti rugi. Bayar ganti rugi mental kami. Ganti rugi. Berani sekali kalian mengatakannya. Ini Putri Wijaya hamil 3 kali, semua janin mati. Mungkin ini memang masalah tubuhnya sendiri. Tentu saja. Belum lama ini, anak keempatnya juga keguguran tanpa sebab. Memang masalah tubuhmu sendiri. Nadira Wijaya, dasar perempuan tak berguna. Kak Adrian dulu juga salah menilai orang, sampai tertipu olehmu. Punya uang buat apa? Tak bisa punya anak, tetap tak ada yang mau. Kalian memang ahli membalikkan fakta. Seperti apa kebenarannya? Kalian berdua pasti tahu. Kebenaran apa? Memangnya ada apa? Nadira Wijaya, jangan di sini menipu diri sendiri. Kamu undang banyak orang hari ini, bukannya cuma mau mempermalukanku? Tak disangka, kecerdasan malah jadi bumerang. Senjata makan, Tuan. Adrian Pratama, kamu sungguh tak tahu malu? Sekarang, akan kuperlihatkan pada semua betapa jahatnya kalian. Adrian Pratama janji padaku. Dia cuma mau anak yang kulahirkan. Anak orang lain, meski lahir, akan keguguran karena prematur. Wah, heboh banget. Kak Adrian, kalau nggak mau anak, kan bisa pakai kontrasepsi. Ngapain ribet? Susah jelasin ke orang tuaku. Hamil dulu, nanti ditunda-tunda. Lalu Kak Adrian, gimana caranya membuat bayi mati begitu lahir? Cuma minta tolong pada seorang juru pastry untuk tambahkan bahan rahasia di kuenya. Setiap hamil dia selalu makan. Mana mungkin bisa lahir hidup? Ini terlalu kejam. Ini kan anak kandung sendiri. Adrian Pratama ini tegas sekali melakukannya. Sungguh merusak akal sehat. Kok ada orang sejahat ini? Keluarga Pratama. Tak punya anak brengsek seperti kau. Kau berani membunuh darah dagingmu sendiri? Kau masih manusia. Dasar kau si munafik. Menggoda anakku. Meracuni cucuku. Hari ini harus kuberi pelajaran. Gue kesel banget liatnya. Perempuan dan lelaki beracun ini. Berani-beraninya menuduh Putri Wijaya. Nggak kebayang dulu Putri Wijaya, setelah kehilangan anak, masih disalahin orang jahat ini. Gimana dia bisa bertahan? Nadira Wijaya, ibu salah menilai kamu dulu. Ibu minta maaf. Ibu nggak nyangka perempuan jahat ini bisa sekejam itu. Berani menyakiti anak. Cepat berlutut. Minta maaf pada menantuku. Bu, sudah cukup keributanmu? Dasar brengsek. Sampai sekarang masih belaya. Dan kalian berdua, teman busuk, bersekongkol. Kalau hari ini nggak kuberesin kalian, gue nggak lega. Ayah. Sekarang masyarakat taat hukum. Apa yang mau ayah lakukan? Kalian juga tahu, ini masyarakat taat hukum. Masyarakat taat hukum, pembunuh tetap harus bayar nyawa. Adrian, ini karma untukmu. Putri Wijaya, orang seperti ini harus dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Biar mereka masuk penjara. Betul, Putri Wijaya. Harusnya dia membusuk di penjara. Iya, membusuk di penjara. Betul, membusuk di penjara. Membusuk di penjara. Membusuk di penjara. Nadira Wijaya, waktu itu kami cuma bacot tentang koki pribadi kelas atas meracuni. Itu semua cuma bercanda. Anakmu memang kurang rezeki, harus mati. Tak ada hubungannya dengan kami. Dokter yang menolong persalinan dulu sudah lama disuap Adrian Pratama. Mayatnya juga sudah dihilangkan. Kamu laporkan ke polisi pun tak akan bisa menjeratku. Betul. Dokter sudah bilang, saat masih di kandunganmu, janinnya sudah meninggal. Ini cuma salahmu sendiri, karena kondisi tubuhmu. Kamu tak bisa salahkan orang lain. Kalau kami benar-benar meracuni, kenapa Nadira Wijaya baik-baik saja? Kok cuma janinnya yang keracunan? Racunnya kan ada di tubuhnya. Kenapa dia masih berdiri tegak di sini? Harusnya dia juga kena, kan? Jangan-jangan ini memang karena kondisi tubuh Putri Wijaya? Fakta sudah jelas di depan mata. Pasti ini karena kesalahan Nadira Wijaya sendiri. Makanya, karena dia tak pernah memberikan Adrian keturunan,
Aku sebagai teman prianya, baru menghibur dia. Salahkan Nadira saja? Kalian memang keras kepala. Tak punya nurani. Yang tak punya nurani itu keluarga Wijaya. Selama 7 tahun pernikahan, Nadira tak pernah memberikan keluarga Pratama seorang anak. Sekarang, dia bahkan membuat perusahaanku hampir bangkrut. Nadira, kau tak punya sedikit pun rasa sayang sebagai istri. Kau benar-benar hati seperti ular dan kalajengking. Sampai sekarang, kalian masih berkilah. Sepertinya kalian tak akan menyerah sebelum hancur. Putri Wijaya, apa masih ada bukti lainnya? Bukti, masih kusuruh orang menyelidiki. Adrian Pratama, Laras Santoso. Saat kebenaran terungkap nanti, akan kubuat kalian berdua tebus dosa dengan nyawa kalian untuk ketiga anakku. Jadi, kau saat ini tak punya bukti. Ini masyarakat yang taat hukum. Kalau tak punya bukti, kami pergi dulu. Berdiri. Ayah, biarkan mereka pergi. Belum saatnya menghitung semua ini. Dengar putriku. Pergilah. Nama keluarga Pratama, sudah kau nodai semua? Setelah keluar, jangan bilang kau anakku. Adrian, nanti akan kubawa kau temui tokoh besar misterius. Pasti bisa bantu kau bangkit lagi. Laras, kamu yang paling baik. Nanti, aku pasti akan beri kamu hidup yang baik. Bagus sekali. Nadira, kenapa tidak tidur lagi? Ayah, aku sudah tidur lebih dari 10 jam. Ini tidur paling nyenyak selama beberapa tahun ini. Bagus, bagus. Semuanya masuk. Beri Putri Wijaya perawatan tubuh dulu. Lalu, coba barang mewah musim ini. Untuk Putri Wijaya. Ayah, berlebihan sekali. Putri Bima Wijaya. Harus punya segalanya. Yang terbaik di dunia. Ayah, Santai dulu. Ini baru Putri Bima Wijaya yang sebenarnya. ayah, aku lihat diri sendiri. Rasanya agak asing. Nadira, kamu lupa. Kamu selalu begitu ceria. Sangat menawan. Ayah, sudah terlalu lama. Aku hampir lupa. Nadira, jangan putus asa. Dulu ayah ditodong pistol di kepala. Tidak gentar sedikit pun. Kamu sebagai Putri Bima Wijaya. Yang akan ambil alih grup Wijayaku nanti. Harus percaya diri, ya. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan bangkit lagi. Ini baru Putri Bima Wijaya yang sebenarnya. Ayo, ayah ajak kamu temui seseorang. Om Wijaya. Nadira. Kamu datang. Kevin Mahendra. Nadira. Lama tidak bertemu. Kamu tak berubah dari ingatanku. Ingatanku. Waktu itu baru 16 tahun. Sekarang, aku sudah tua. Masa sih? Sekarang kamu jadi lebih matang dan menawan. Aduh, saya sakit perut karena sarapan pagi tadi. Kevin, di mana kamar mandimu? Om. Keluar pintu, belok kiri. Perlu saya panggilkan dokter? Tidak perlu. Ayahku masih sama payahnya aktingnya. Om Wijaya masih selucu dulu. Mari kita duduk sambil ngobrol. Kapan kamu pulang? Kenapa tidak bilang? 3 bulan lalu. Begitu tiba, langsung ke rumahmu. Tapi Om Wijaya bilang, kamu sudah menikah. Waktu kelas 11 SMA, orang tuaku bercerai.
Ibu marah sekali dan membawaku ke luar negeri. Memutus semua hubungan dengan dalam negeri. Baru 3 bulan lalu, ibu akhirnya bisa lega. Aku baru bisa pulang. Tapi tak kusangka, setelah pulang, kamu sudah menikah. Bertahun-tahun ini, kamu baik-baik saja? Baik. Setelah lulus dari sekolah bisnis, aku langsung kerja di bank investasi luar negeri. Memimpin tim lebih dari 100 orang. Setiap hari bangun tidur, langsung fokus kerja. Hidup cukup berarti. Bank investasi luar negeri? Itu kan hanya 1 dari sejuta kesempatan untuk bisa masuk perusahaan itu. Kamu bahkan jadi eksekutif senior di sana. Kevin Mahendra, sekarang kamu sungguh di luar jangkauanku. Tapi semua ini dibandingkan dengan seseorang, jadi terlihat tak berarti. Nadira, kamu masih ingat kata-kataku sebelum aku ke luar negeri? Nadira, ranking pertama kali ini, kamu atau Kevin? Ayah, ranking pertama kali ini, lagi-lagi Kevin Mahendra. Entah kenapa tiba-tiba dia jadi pintar sekali. Sudah 2 kali berturut-turut mengalahkan ranking pertamaku. Kevin Mahendra, lain kali aku pasti kalahkan kamu. Nadira, nanti tak ada yang rebut ranking pertamamu lagi. Maksudmu apa? Nadira, aku sebentar lagi berangkat ke luar negeri. Ini, kenapa mendadak sekali? Nadira, kamu harus tunggu aku pulang. Waktu itu aku masih kecil. Siapa yang anggap serius? Nadira, selama bertahun-tahun ini, aku bisa bertahan. Hanya karena janji itu. Aku bertahan sampai sekarang. Kamu tidak tahu, saat pertama kali tiba di luar negeri, betapa tersiksanya aku. Ibuku memindahkan semua kepedihan pernikahannya yang gagal ke diriku. Aku tertekan setiap hari sampai sulit bernapas. Kevin, kamu sudah berjuang keras. Tapi, aku baru saja bercerai. Aku belum ingin terlalu cepat. Nadira, aku menghargaimu. Lagi pula sudah menunggu belasan tahun. Tak apa menunggu sebentar lagi? Nadira, aku pasti akan tepati janji dulu itu. Ayah angkat, ini dia Adrian Pratama yang kubicarakan. Duduk. Hai. Ku bilang dia yang duduk. Ada masalah? Bos Hartono, ku dengar di sini banyak proyek. Kita bisa kerja sama. Kerjasama? Kamu bawa apa untuk kerjasama denganku? Dulu kau bersandar pada Bima Wijaya. Cuma dapat untung sedikit. Sekarang kau sudah cerai dari putrinya. Perusahaanmu hampir bangkrut. Mau kerja sama denganku? Menurutku, kau cuma mau cari mangsa baru. Ayah angkat, tolong bantu Adrian kali ini. Karena kau sudah mengatakannya, aku akan bantu dia sekali. Terima kasih ayah angkat. Lihat proyek ini. Bisakah diselesaikan? Setelah proyek selesai dan diterima, pihak pertama bayar pihak kedua 10%. Sisanya lunas dalam 10 tahun. Ini jelas-jelas suruh aku rugi. Waktu 10 tahun, banyak perubahan bisa terjadi. Sisanya masih bisa dikembalikan. Lebih baik kau langsung bilang, suruh aku kerjakan gratis proyek ini. Lalu kau pikir, ada makan siang gratis di dunia? Kalau kau tidak tunjukkan dulu kesetiaanmu padaku, proyek-proyek selanjutnya, mana mungkin kuberikan padamu? Proyek ini butuh, aku talangi 4.400 juta rupiah. Perusahaanku sebentar lagi bangkrut. Rumahmu masih lumayan harganya. Gadaikan dulu. Bos Hartono, kau lihat baik-baik. Bunganya lebih tinggi 5 poin dari pasar. Lalu kau pikir, dengan kondisimu sekarang, masih ada bank mana yang berani kasih pinjaman? Adrian, Bos Hartono kekayaannya ratusan triliun.
Asal dia mau bawa kau, nanti kau bisa dapat beberapa proyek seperti teluk mahkota. Penghasilanmu bisa naik beribu-ribu kali lipat. Syarat ini memang terlihat berat sekarang. Tapi coba pikir, kalau kamu nggak ikut Bos Hartono, sekarang langsung bangkrut. Tapi, ini, Bukannya bilang mau kasih aku pesawat pribadi? Nggak punya nyali gini. Gimana mau sukses? oke. Aku tanda tangan. Hahaha. Bagus. Ayo bro. Malam ini aku ajak ke hotel termewah di kota Aruna. Rayakan kesuksesan kerja sama kita. Direktur Wijaya, pendapatan bulan ini melebihi target 15%. Divisi jamuan yang paling tinggi. Laporan data sudah diarsipkan. Sudah disinkron ke keuangan untuk rincian laba. Fokus evaluasi ulang kategori margin tinggi, konsolidasikan strategi unggulan. Siap. Direktur Wijaya rajin sekali. Sudah jam segini belum pulang kerja. Ayahku ingin cepat pensiun, jadi aku harus segera mengejar ketertinggalan. Sudah selesai? Makan bareng? Datang ke sini masih bawa bekal sendiri? Nggak percaya sama juru masakku? Masakan juru masak. Mungkin Putri Wijaya sudah bosan. Yang ku buat sendiri beda. Bumbu rahasiaku. Juru masakmu nggak punya. Bahan rahasia? Kedengarannya istimewa. Kalau begitu, aku mau mencicipinya. Wah! Benar-benar istimewa. Coba ceritain apa bumbu rahasianya yang kamu tambahin. Baik, aku akan perkenalkan dengan sungguh-sungguh kepada Putri Wijaya. Hidangan ini ditambah ketulusanku. Yang ini ditambah kejujuranku. Ini ditambah kasih sayangku. Pak, Anda belum bayar. Bukannya dia yang traktir? Dia sudah mabuk berat begini. Anda bayar dulu urusan belakangan. Total konsumsi Anda, Rp327.140.000. Berapa? Banyak sekali. Dia bisa minum sekali ya? Dulu kita habis 99 miliar semalam, tak pernah kau sayang-sayang. Adrian, kurasa kau harus ubah sifat miskinmu sekarang. Semakin kau pelit, semakin jauh kesempatan jadi kaya darimu. Maaf, Pak. Saldo kartu kredit ini tidak cukup. Ada kartu lain? Laras. Bisa tidak kamu? Dasar Adrian. Aku susah payah bantu kamu perluas jaringan relasi. Masa traktir makan harus pakai uangku juga? Minum. Lanjut. Hah? Aku masih punya beberapa kartu kredit. Masing-masing mungkin bisa dipakai 33 juta. Pakai saja. Cepat makan. Habis ini aku antar kamu pulang. Nadira Wijaya? Rupanya buru-buru cerai. Karena sudah dapat orang yang menanggung sisanya. Hei. Nadira Wijaya paling cuman perempuan bekas yang tak bisa punya anak. Kamu harus buka matanya. Jangan sampai tertipu. Kurasa. Ini pasti mantan suami itu. Halo mantan suami. Aku Kevin, teman masa kecil Nadira, teman masa kecilku. Kami berdua sejak kecil tumbuh bersama. Dan latar belakang, keluarga, kami sepadan. Cuma kemudian aku ke luar negeri, baru kamu dapat kesempatan. Tapi, sekarang aku sudah kembali. Aku akan lindungi Nadira. Tak akan biarkan dia tersakiti lagi. Nadira Wijaya itu perempuan tak berguna yang nggak bisa punya anak. Jangan sampai kamu tertipu. Itu urusanmu apa? Ayo. Nadira, kita pergi. Maaf jadi bahan tertawaan? Nadira, yang perlu kamu lakukan cuma bahagia tiap hari. Pikirkan saja. Besok mau makan apa? Aku yang masakin. Kamu sibuk banget tiap hari.
Nggak usah lah. Jangan rampas. Aku menikmati hidup. Setiap hari dong. Memasak untukmu, lalu melihatmu makan lahap, itu adalah momen paling menyenangkan bagiku. Permisi, ini Adrian Pratama? Iya, aku. Ada perlu apa? Apa yang terjadi tadi malam? Aku baik hati traktir makan. Kok malah dipukuli? Sampai begini? Ayah angkat? Kami tadi malam di hotel, ketemu mantan istri Adrian. Dia pasti lihat Adrian. Dapat pelindung hebat seperti Anda, jadi nggak terima. Makanya, dia suruh orang pukuli kami. Putri orang terkaya pasti tak terima. Laras pikir gue bodoh ya? Kalian berdua dapat kesempatan lagi. Katakan, apakah gara-gara kalian salah bicara? Ucapan apa yang picu masalah ini? Tak ada ayah angkat. Jadi ada atau tidak? Ayah angkat? Bos Hartono, Anda jadi korban kemarin. Ini salahku. Aku minta maaf. Tolong maafkan Laras. Dulu aku terima Laras Santoso. Perempuan ini cuma mau tipu Adrian. Proyek belum mulai. Saatnya belum tiba untuk habisi dia. Karena kita sekarang mitra kerjasama, janganlah buat masalah untukku. Proyek mulai besok. Jangan ada masalah lagi. Ya. Kami paham. Ayah angkat? Rumah Adrian ini bagus kan? Lokasinya hunian terbaik di pusat kota. Lumayanlah. Ayah angkat? Adrian. Sebentar lagi pulang. Lebih baik kita pergi. Takut apa? Rumah ini sudah digadaikan ke aku. Hah? Laras, Bukannya kamu di lokasi proyek? Kok pulang cepat sekali? kamu... Kok bisa sama dia? Bukannya dia ayah angkatmu? Kamu bisa selingkuh di belakangku? Adrian, kamu salah paham? Bukan seperti yang kamu kira. Bukan seperti yang kukira? Kalian berdua sudah tidur bersama? Masih mau cari alasan? Laras, aku sudah korbankan segalanya demi kamu. Kenapa kamu tega lakukan ini padaku? Adrian, kami nggak sengaja. Barusan lagi mabuk. Adrian, barusan kamu mukulin aku? Kamu bilang demi aku korbankan segalanya? Yang benar kan Nadira Wijaya yang ninggalin kamu duluan. Dia yang tarik semua sumber daya, buang kamu dari permainan. Selama ini aku yang baik hati, bantuin kamu cari koneksi. Kalau bukan aku, perusahaanmu, Adrian, udah lama bangkrut. Bukannya kalian berdua sobat? Sobat mau tidur sama siapa? Urusan kamu apa? Ini rumahku. Adrian, rumah ini udah lama kamu gadaikan ke aku. Sekarang rumah ini punyaku. Terus aku mau ngapain? Di rumahku sendiri. Nggak ada urusannya sama kamu. Bos Hartono, maaf ganggu. Sayang, aku pulang. Sayang, makanan sudah siap. Cepetan cuci tangan. Sayang, kita punya anak. Kita akan punya bayi. Turunin aku, hati-hati sama janinnya. Oh iya, benar. Jangan sampai kenapa-napa sama janinnya. Nadira, coba lihat proyek ini. Teluk Indah. Ini proyek kelas ratusan triliun rupiah. Nadira, proyek ini, aku pengen kerjain bareng kamu. Bareng-bareng. Lagi pula nanti kamu juga harus ambil alih grup Wijaya. Cuma proyek hotel doang. Buat kamu latihannya kurang. Hanya proyek kelas ratusan triliun rupiah.
yang bisa melatihmu secara menyeluruh dan strategi serta kemampuan manajemen. Tapi, aku belum pernah mengerjakannya. Aku dengar dari Om Wijaya, proyek Teluk Mahkota, rancangannya buatanmu. Kamu punya kemampuan untuk proyek besar. Tenang, aku akan ajakmu kerjakan bersama. Tidak masalah. Baik, aku akan berusaha. Tidak mengecewakan harapanmu. Beli mobil untukmu, beli jam tangan, beli rumah. Masuk. Adrian, ada kabar baik hari ini yang ingin kusampaikan? Dengar-dengar grup Mahendra, proyek Teluk Indah, segera akan dimulai. Kakakku bilang, nanti akan disubkontrakan ke kita, beberapa ratus target kecil. Ini proyek besar, kelas ratusan triliun rupiah. Adrian, apa kau tertarik? Adrian, benar kan kataku? Kalau mau cepat bangkit lagi, harus tetap bergantung pada ayah angkatku. Proyek kelas ratusan triliun rupiah. Bos Hartono, ada. Aku tertarik. Kalau bukan karena aku belum punya pengalaman proyek properti, mana akan sampai giliranmu? Nanti setelah proyek selesai, gue tendang kau jauh-jauh. Pulang, pelajari baik-baik. Cepat berikan aku rencana. Senin depan, aku akan ajak kau ikut rapat tender grup Mahendra. Kesempatanku untuk bangkit akhirnya tiba. Nadira, masih bekerja? Makan dulu, nanti dilanjutkan. Tunggu sebentar, aku baca dulu datanya sampai selesai. Habiskan makannya dulu. Tidak akan lama. Ya, Bisa Nadira? Usulan perbaikanmu ini tak pernah terpikir olehku. Terutama soal hemat energi dan kurangi emisi. Yang bahkan bisa tingkatkan pengalaman pengguna. Besok akan kuajukan ke rapat. ini cuma data perbaikan awal. Setelah kurapikan, baru kamu usulkan lagi. Baik, tak masalah, makan dulu. Nanti kita bahas bareng. Oke. Nadira, Hmm? kurasa akhir-akhir ini kamu berubah cukup besar. Bedanya di mana? Sorot matamu. Ingatanku dulu. Waktu itu aku baru 16. Sekarang aku sudah tua. Saat pertama kali pulang, ketemu kamu. Matamu selalu menghindar. Sekarang matamu penuh keyakinan. Sangat menawan. Nadira, kuharap kamu bisa terus sebahagia ini. Kevin, kasih aku waktu lagi. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Baik. Aku tunggu. Proyek besar ini sebelumnya dikerjakan Nadira Wijaya. Kukira sederhana. Kamu datang buat apa? Tak temani Bos Hartono? Adrian, kamu masih punya hati nurani? Kalau bukan aku mengorbankan diri pada Bos Hartono, menjual diri, mana mungkin kamu dapat proyek sebesar ini? Semua demi masa depan kita. Adrian, demi kamu, aku rela jalani penderitaan apapun. Benarkah? Tentu saja benar. Orang tua Hartono itu bau orang tua. Kalau bukan karena dia bisa membantumu, aku takkan merendahkan diri seperti ini. Makasih ya Laras. Nanti proyekku selesai, aku balas budi padamu. Gimana kemajuan proposalnya? Tinggal sedikit lagi. Biar aku lihat. Adrian,
Proyek yang kamu buat ini masih kurang greget. Terus gimana dong? Rapat tender ini sebentar lagi dimulai. Aku sudah begadang beberapa malam. Tapi hasilnya tetap... Laras, kamu punya ide yang lebih baik? Bukannya proyek Teluk Mahkota yang dibuat Nadira Wijaya, kontraknya sudah disetujui? Kedua tempat ini kan sama-sama untuk pengembangan. Proyeknya pasti hampir sama. Kamu ubah sedikit kontrak itu, lalu ajukan lagi, kan selesai. Oh. Iya juga ya, Laras. Memang kamu yang paling jago. Kerja bagus. Adrian, minggu depan ikut aku untuk menangkan proyek subkontrak ini. Baik, Bos Hartono. Nadira, proyek yang kamu ajukan disetujui semua suara. Minggu depan ke rapat tender. Kamu ikut aku. Proyek ini sangat penting. Harus dikawal ketat agar perusahaan yang cuma campur barang buruk tak bisa masuk. Baik, aku akan ikut. Putra Direktur Mahendra Senior ini baru pulang 3 bulan lebih. Sudah langsung garap proyek kelas ratusan triliun rupiah. Luar biasa. Katanya usianya belum 30. Belum 30. Sudah punya kecerdasan dan keberanian. Uang ini benar-benar tak boleh diremehkan. Adrian, kalian berdua tunggu di sini. Aku cari kakakku. Ingat, jangan sekali-kali buat masalah. Ayah angkat, tenang saja pergi. Acara seperti ini, Adrian sering ikut. Jangan terlalu menonjol. Kalau bikin masalah buat gue bikin kalian berdua masuk penjara. Kami tahu. Bos Hartono. Grup Mahendra ini memang luar biasa. Ruang rapatnya saja begitu megah. Adrian, dengar-dengar, Direktur Mahendra itu lulusan luar negeri. Dulu di luar negeri sudah kerjakan banyak proyek besar. Nanti kalau ada kesempatan, kamu harus dekati dan kenalan. Betul. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Begitu aku sandarkan diri ke grup Mahendra, orang besar untuk ditumpangi. Langsung tendang. Surya Hartono tua itu. Lihat siapa yang datang. Nadira Wijaya. Hari ini kamu sengaja bawa pria ini ke sini. Kenapa? Kamu juga mau ambil bagian dari proyek grup Mahendra? Adrian, kamu datang untuk ikut rapat tender proyek Teluk Indah? Tentu saja. Hari ini Adrian diundang oleh grup Mahendra khusus datang ikut rapat tender ini. Diu, endang grup Mahendra. Nadira Wijaya, kamu pikir dengan meninggalkan grup Wijaya kalian, Adrian Pratama bisa bertahan? Dengar ya, dengan bantuanku, Adrian Pratama tetap bisa sukses besar. Sukses besar? Bagus. Aku tunggu kesuksesan kalian. Kevin, ayo kita pergi. Tunggu. Nadira Wijaya, apa kamu sengaja tahu aku datang hari ini? Lalu bawa pria ini untuk menjijikanku? Menjijikanmu? Aku tahu, di hatimu pasti belum bisa move on dariku. Menyewa pria ini agar aku cemburu. Supaya aku minta maaf dan rujuk ya. Adrian, meski dia minta maaf hari ini, jangan kau maafkan dia. Soalnya, perempuan ini dulu buat kamu malu di depan banyak orang. Betul. Meski dia hari ini sujud dan menyembahku, aku tak akan maafkan dia. Putri orang terkaya sekalipun, tetap ku kalahkan. Adrian Pratama, kamu memang nggak ada kemajuan. Dulu, sungguh buta. Sampai suka sama orang bodoh sepertimu. Oh iya, aku ingat, di daftar perusahaan yang ikut tender, nggak ada namamu. Kalian bisa masuk bagaimana? Nadira Wijaya, kamu terlalu sombong. Ini grup Mahendra, bukan grup Wijaya. Kamu pikir bisa kuasai segalanya? Nanti biar petugas keamanan periksa dulu. Dua sampah ini, kok bisa masuk ke sini? Baiklah, tapi Nadira, menurutmu dua orang ini lumayan menarik ya? Aku belum pernah lihat orang yang seunik mereka. Yang penting kamu senang. Nadira Wijaya, aku paling muak lihat orang seperti kamu yang sok-sokan. Grup Wijaya kan punya banyak proyek. Kenapa nggak mau kasih sedikit ke pria ini? Malah dibawa ke sini buat malu-maluin.
Dengar ya. Yang datang ke sini hari ini, semua adalah perusahaan, punya nama dan kedudukan di kota Aruna. Nanti kalau ada masalah, jangan datang minta tolong ke aku buat beresin kekacauanmu. Si mantan, tenang saja. Aku pasti nggak akan biarin Nadira dipermalukan. Tapi muka kamu nanti mungkin hilang. Kamu, Adrian Pratama. Aku baru ketemu kakakku. Dia berani menjamin semua lancar. Kalian tenang aja. Dengar? Nadira Wijaya. Aku Adrian Pratama punya kemampuan. Tanpa grup Wijaya, aku tetap bisa sukses dan berkembang pesat. Ternyata di grup Mahendra juga ada benalu besar. Siapa bilang nggak? Hei kalian muda-muda, tahu apa? Sekarang kalau mau project, harus pakai koneksi. Ada koneksi. Project apapun bisa didapat. Kalau nggak ada koneksi, walaupun kamu sangat berbakat. Hei, gua ngomong apa sama kalian berdua? Si bodoh ini, cepat minggir. Ayah angkat. Dia itu orang yang suruh orang pukulin kita waktu itu. Apa? Mereka itu? Apa maksudmu mereka itu? Iya. Dia itu. Itu? Itu yang itu. Putri Wijaya dari grup Wijaya. Iya, dia itu. Hari ini dia bawa cowok. Mau bikin rusuh di tempat kita. Dia bikin rusuh? Iya, betul. Hah? Kurasa yang bikin rusuh adalah kau kan? Kau ini perempuan. Berani-beraninya menghina Putri Wijaya. Kau cari mati ya? Bos Hartono, Anda. Waktu gue pergi tadi, udah gue bilang, jangan cari masalah. Kalian berdua kalau tahu siapa yang lebih berkuasa. Mana sampai numpang hidup di belakang gue? Otakmu tumpul sekali. Cepat berlutut dan minta maaf sama Putri Wijaya. Ayah angkat aku. Bos Hartono. Hari ini kan rapat tender, proyek grup Mahendra. Kalau kita buat keributan di sini, ntar bisa pengaruhi kontrak kan? Kau sudah tahu masih cari masalah di sini? Cepat pergi sana. Karena ada yang merasa menarik. Biarkan mereka berdua tinggal. Lagi pula, ntar masih butuh mereka berdua buat hiburan. Hah? Nona Wijaya. Halo. Saya Surya Hartono. Tadi dua orang bodoh itu menyinggung Bapak. Sudah saya hajar mereka. Kevin, waktunya tiba. Lihat ini kakak saya. Kak. Direktur Mahendra. Manajer Nugroho. Dengar-dengar tender kali ini, beberapa daftar peserta sudah diatur dari awal. Tidak mungkin, Direktur Mahendra. Tender baru mulai hari ini. Ambil data kualifikasi perusahaan dan proposal. Dari Surya Hartono untuk saya. Saya dan Direktur Wijaya akan tinjau ulang. Direktur Mahendra, ada masalah apa? Baik. Kenapa kakak saya minta izin ke pria di samping Putri Wijaya itu? Ayah angkat. Pasti karena pria itu tidak memenuhi syarat. Jadi kakak mau menyuruh mereka pergi. Direktur Mahendra. Laporan ini bukan yang saya buat sebelumnya. Untuk proyek Teluk Mahkota, cuma diubah beberapa data saja. Tapi dua proyek ini, dari tujuan pengembangan sampai skalanya berbeda. Bagaimana bisa pakai begitu saja? Perusahaan Surya Hartono ini adalah perusahaan cangkang. Dulu cuma pernah kerjakan beberapa proyek kecil jutaan. Bahkan proyek miliaran pun belum pernah sentuh. Kali ini, proyeknya saja punya harga dasar tender jutaan. Bagaimana kalian periksa? Bagaimana kalian awasi? Mungkin mereka kurang teliti memeriksa. Terlewatkan. Terlewatkan. Ya. Manajer Nugroho. Saya sudah kasih kesempatan. Pergi. Panggil penanggung jawab perusahaan Hartono ke sini. Halo Direktur Mahendra, ingin bertemu? Direktur Mahendra. Direktur Grup Mahendra. Ya. Ayah angkat. Banyak perusahaan, tapi Direktur Mahendra hanya mengundangmu.
Sepertinya urusan ini sudah pasti ya. Itu kan karena proposalku bagus-bagus. Meski perusahaanmu bagus tanpa proposal bagus, proyek besar seperti ini takkan bisa kau dapatkan. Nanti aku tunjukkan yang terbaik. Biar Direktur Mahendra terkesan padaku. Perusahaan ini belum pernah kulihat sebelumnya. Level bos perusahaan, seperti ini. Mana ada yang tak kukenal? Mungkin orang dalam lewat koneksi. Bukannya anak Direktur Mahendra senior, paling benci orang dalam? Kenapa? Itu karena koneksi mereka tak kuat. Kalian berdua ikut denganku. Proposal proyeknya, kan kalian yang buat. Kalau Direktur Mahendra tanya apa-apa, kalian bisa bantu jawab. Kah? Ini siapa? Teman Putri Wijaya. Barusan sudah bertemu. Ini Direktur Grup Mahendra. Apa? Direktur Mahendra? Mana mungkin dia Direktur Mahendra? Dia kan disokong Nadira Wijaya. Perempuan ini dari mana? Perempuan bodoh. Berani berteriak-teriak di depan Direktur Mahendra. Surya Hartono, kau ngurus apa ini? Kah? Salahku. Cepat pergi dari sini. Manajer Nugroho. Dia tunggu dulu. Sekarang kita bicarakan dulu. Udah sama? Halo Bos Hartono. Katanya, Manajer Nugroho itu kakakmu? Halo Direktur Mahendra. Aku tak kenal. Tak kenal? Aku kira kalian berteman. Ini? Kukira kita kenal. Jadi tender ini tak perlu ribet. Direktur Kevin, kita kenal. Kami saling kenal. Aku dan Kang Nugroho pernah kerjasama di banyak proyek. Nah, proposal kali ini, Direktur Kevin, proposalnya aku yang tulis. Kamu yang tulis? Adrian, saat menjiplak karya orang, otakmu tak pernah dipakai. Sifat dan tujuan kedua proyek ini sangat berbeda. Kamu cuma ubah beberapa data saja. Ternyata, kau memang tak ada kemajuan. Direktur Kevin, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Direktur. perusahaan dan proposal yang tak berkualitas begini, kau ajukan untuk menggantikan proyek ratusan miliar rupiah? Manajer Nugroho, kau sangat nekat. Jumpa mereka. Bawa keluar. Direktur Kevin. Direktur, aku salah. Direktur! Semua pasti tahu, grup Mahendra selalu adil dan jujur. Yang cuma numpang lewat dan masuk lewat koneksi, kami selalu tindak tegas. Tender ini akan kami seleksi ketat. Tenang saja. Semua kebodohan ini, kau yang lakukan. Dasar, tak punya mata menilai orang. Kau membuatku kehilangan proyek ini. Mulai sekarang, jangan bilang kau kenal gua. Dasar bodoh. Bos Hartono, tapi dana yang kucairkan untuk proyek itu, kan sudah disepakati. Bayar 1/10 dulu. Proyek gak lolos verifikasi. Masih minta duit lagi? Gua kasih tahu, gua gak punya duit sepeser pun. Oh, ya. Kau masih utang 200 juta sama gue. Plus bunganya. Ingat bayar tepat waktu. Kalau enggak, bunganya makin numpuk. Proyek itu jelas lolos verifikasi. Gua awasi sendiri tiap hari. Kau awasi? Justru karena kau awasi, baru jadi begini. Apa yang bisa kau kerjakan dengan baik? Putri orang terkaya itu dulu. Begitu setianya padamu. Bisa kau sakiti begitu? Oh, katanya dia melahirkan 3 anak untukmu. Semua kau racuni sampai mati. Kau kejam sekali. Anak sendiri pun tak kau lepaskan. Orang macam kau, nasib begini wajar saja. Ayah angkat, tunggu aku. Di kartu bank ini ada 500 juta. Ini investasi malaikat untuk proyek kecerdasan buatan. Ambil untuk mulai usahamu. Aku akan berikan kado ulang tahun ke-30-mu. Kita punya anak. Turunkan aku hati-hati. Jangan sampai anaknya kenapa-napa. Adrian Pratama. Aku hamil ini darah dagingmu. Anakku,
Dia... Adrian Pratama. Dia yang bunuh anakku. Sayang, aku salah. Halo, Kak Adrian? Sinyal jelek. Ada urusan gue tutup dulu. 500.000, Kak Adrian sobat lagi bokek nih. Beneran nggak ada, Kak? Sobat sejati, waktu gua kaya, kalian semua mengekor gua. Lara Santoso, semua ini gara-gara kamu. Nyonya Wijaya, tentang kasus 3 anak Anda, kami sudah selesai menyelidikinya. Katakan saja, saya siap. Dokter yang menolong persalinan Anda saat itu telah mengaku jujur. Saat lahir, bayi memang sudah mati. Saat itu mantan suami Anda, Adrian Pratama, memberinya sejumlah uang untuk merahasiakan ini. Tapi dokter itu ketakutan, juga takut suatu hari kami akan mencarinya. Jadi dia menguburkan jenazah ketiga bayi itu di kaki gunung belakang. Kami memeriksa jenazah anak-anak itu, ditemukan keracunan timbal. Keracunan timbal? Racun timbal ini tersembunyi di dalam kue yang Anda makan saat hamil tua. Berdasarkan bukti yang Anda berikan, kami menyelidiki jaringan relasi Laras Santoso. Ditemukan dia punya sepupu yang bekerja sebagai juru pastry. Kami membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Sepupunya penakut, mengaku semuanya. Sekarang bukti sudah lengkap. Kejaksaan akan menuntut Adrian Pratama dan Laras Santoso. Anak-anakku? Anak-anakku? Kak Laras asik mainnya. Malam ini minum dan main sepuasnya, semua harus ikut. Jangan ada yang ngeles. Nggak masalah. Habiskan, masih sisa? Kamu kok datang? Lara Santoso, inspektur sudah datang ke sini? Apa hubungannya dengan gue? Kue-kue itu bukan gue yang kasih makan ke Nadira. Bukannya ini ide kamu? Apa yang gue bilang kamu turuti semua. Kamu memang gila. Ya, gue memang gila. Dengar omong kosongmu, meracuni 3 anak gue sendiri, sampai Nadira cerai dari gue. Lara Santoso, kamu yang bikin gue hancur. Gue yang bikin hidupmu hancur. Adrian Pratama, dulu kan kamu sendiri punya sedikit uang, sok jagoan kemana-mana, tak bisa tahan godaan. Bahkan tanpa gue, Laras Santoso, pasti ada Laras Gunawan, Laras Setiawan. Kamu tak bisa kendalikan dirimu sendiri. Apa hubungannya dengan gue? Kamu... Adrian Pratama, kamu mau apa kamu? Lara Santoso. Perempuan jahat. Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Adrian Pratama, Laras Santoso, kalian berdua diduga terlibat pembunuhan disengaja. Kalian ditangkap. Aku tidak. Aku tak lakukan apa-apa. Lepaskan aku. Sejak saat itu, Pangeran dan Putri hidup bahagia selamanya. Kevin Mahendra, sekarang sudah mau pendidikan janin? Masih terlalu dini. Tidak terlalu awal. Putri sulung kita. Saat itulah, aku mulai ceritakan. Dia baru 1,5 tahun. Lihat betapa lancarnya. Dia bicara sekarang. Ayah, aku dan kakek belikan. Buah untuk putri besar. Nanti dibawakan ya.